Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya adik? Baik. Semua adik? Jadi untuk pagi ini sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi ini, Pak Guru telah menyediakan satu video ya. Nah, video pembuka pembelajaran. Tapi itu di sini ya tentang doa. Jadi semuanya boleh berdiri. Dari ikuti geraknya ya. Boleh? Boleh? Oke. Saya pikir, saya rasa, saya rasa. Jadi kita absen dulu ya. Guru catat absen. Nur Wahyuni. Hadir, Pak. Putri Amelia. Hadir. Anandita Sarah. Hadir. Nur Aida. Hadir. Warel Pratama. Hadir, Pak. Ansar. Hadir. Muhammad Swaib. Hadir, Pak. Muhammad Sahrul Ramadan Saputra. Hadir, Pak. Nur Cahyani. Hadir, Pak. Muhammad Wahyu. Hadir, Pak. Nur Aida Cahyani Putri. Asila. Oke, baik, terima kasih. Artinya semuanya hadir ya. Jadi Pak Guru meminta salah satu di antara kalian yang bisa boleh memimpin kita dalam menyanyikan lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Yang lain boleh berdiri. Garuda Pancasila, Garuda Pancasila, anak pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu.
Pasti di posisi berdiri ya, kita langsung break dulu. Break. Jadi untuk breaknya kalian yang tentukan atau Pak Guru? Siapa yang bisa buat break di sini? Tentukan break. Hah? Tepuk Pancasila atau? Oke, siap ya. Kalau begitu breaknya tepuk Pancasila. Kita mulai 1, 2, 3. Satu, ketuhanan. Dua, kemanusiaan. Tiga, persatuan. Empat, kerakyatan. Lima, keadilan. Oke, terima kasih. Kalian hebat. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Ya, silakan diperlihatkan. Adapun materi yang kita akan pelajari hari ini tentang siapa yang tahu tentang apa? Aku Batu Aturan. Ya, di sini Pak Guru sudah menyediakan satu video. Dari video yang berputar, kalian menyimak, boleh? Ya, menyimak dari video yang akan aku putarkan nanti. Setelah itu, apa? Ya. Jadi setelah ini baru kita bentuk kelompok ya. Jadi Pak Guru akan putarkan, kalian menyimak, boleh dicatat hal-hal penting dari video ini. Yang selanjutnya, boleh dicatat hal penting yang ada di video. Assalamualaikum anak-anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan selalu bersemangat dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aturan atau tata tertib di rumah dan di sekolah. Kira-kira kalian tahu tidak aturan itu apa sih? Nah, aturan itu adalah petunjuk atau perintah yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Jadi, tujuan aturan itu dibuat adalah agar hidup kita akan menjadi lebih tertib, lebih disiplin, dan lebih teratur. Nah, setiap tempat memiliki aturan, baik di rumah maupun di sekolah. Pertama-tama, kita akan membahas tentang tata tertib atau aturan yang ada di rumah. Oke, jadi apa yang kita pelajari hari tentang aturan. Ya, jadi siapa yang bisa mendefinisikan atau tujuan dari aturan ya? Tujuan aturan atau Pak Guru sampaikan ya. Tujuan dari aturan yang kita pelajari ini hari adalah apa tujuannya? Supaya supaya kita atau siswa itu bisa mengidentifikasi. Apa itu mengidentifikasi? Mengidentifikasi, mengetahui aturan-aturan yang berlaku di sekolah dan di rumah. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua adalah siswa dapat memahami. Apa yang kalian pahami dari aturan yang kita pelajari pada hari ini? Ya, itu yang harus diketahui. Kalau tujuan pembelajaran kita, kalian bisa mendefinisikan apa itu aturan, kemudian memahami aturan-aturan apa saja yang berlaku di sekolah maupun di rumah. Oke, jadi kita lihat. Yang pertama itu apa? Meminta izin sebelum bepergian. Yang kedua, yang ketiga, keempat, setelah bermain. Nah, aturan-aturan ini apa
apakah kalian sering lakukan di rumah? Iya. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Ya, oke. Jadi mungkin ini salah satu refleksi ya awal kita bahwa kita mengenal aturan di rumah itu seperti ini. Sekarang kita masuk di pembelajaran ya, di pembelajaran. Oke, di pembelajaran ini ada pengertian dari aturan. Kemudian aturan ini terbagi menjadi berapa sih itu? Dua. Yang pertama apa? Yang pertama dari aturan yang tadi kita kedua. Aturan kan dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama apa? Aturan tertulis. Kalau aturan tertulis seperti apa? Kalau di situ kan dikatakan aturan tertulis yaitu tata tertib sekolah. Nah, di dalam tata tertib sekolah itu apa saja yang kalian ketahui? Apa yang kalian tahu? Aturan apa saja? Apa? Apa? Piket di kelas itu aturan ke kelas. Jadi kita bedakan aturan yang mengatur tentang kegiatan di kelas itu aturan yang berlaku di kelas. Beda dengan aturan yang berlaku sekolah. Kalau di sekolah itu secara umum ya, di sekolah. Misalnya apa? Misalnya apa? Semua siswa harus tertib. Apalagi selain tertib? Ya, memakai seragam yang bersih dan rapi. Kemudian biasanya di hari Senin itu apa yang kita lakukan? Upacara bendera pada hari Senin ya. Kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan di sekolah. Kemudian tata tertib kelas. Coba, tata tertib kelas. Ya, seperti apa? Siapa yang bisa memberikan contoh? Belajar dengan tenang di ruangan kelas. Apa lagi? Selain itu, belajar dengan tertib. Ya. Apa lagi? Siapa bisa? Piket di kelas. Betul. Apa lagi? Tidak boleh meninggalkan ruangan kelas di saat pembelajaran berlangsung. Apa lagi? Nah, itu adalah contoh-contoh dari aturan. Nah, kemudian aturan tertulis. Kemudian aturan tidak tertulis. Kalau aturan tidak tertulis seperti apa? Hah? Aturan tidak tertulis itu menyangkut ada kebiasaan. Masing-masing kita berasal dari berbagai suku. Ya. Siapa dari Makassar? Siapa Toraja? Toraja? Tidak ada. Bugis? Bugis. Ya. Jadi itu masuk di aturan tertulis. Aturan tidak tertulis ya maksudnya. Kalau aturan tidak tertulis berarti kebiasaan itu sering dilakukan tanpa ada aturan hukum yang secara tertulis. Oke. Jadi aturan sebenarnya ada apa pengertian aturan? Apa itu aturan? Betul ya, aturan itu adalah hal yang perlu ditaati dan dijalankan untuk menciptakan ketertiban keteraturan dan ketertiban di dalam masyarakat. Kemudian yang berikutnya fungsi aturan. Siapa bisa baca ini? Fungsi aturan? Nah, coba.
Siapa bisa? Kita. Ya. Silakan boleh. Oke. Fungsi aturan sebagai pengatur kehidupan masyarakat. Guna menciptakan ketertiban dan keteraturan yang sesuai dengan nilai dan normal. Oke. Nilai yang dimaksud di situ apa? Nilai. Coba. Kalau dibilang nilai, apa itu nilai? Hah? Nilai. Di sini kita menentukan apakah nomor satu itu pernyataannya sesuai atau tidak. Boleh? Boleh? Oke. Nomor satu, peserta didik yang terlambat ke sekolah akan mendapat hukuman. Sesuai atau tidak sesuai? Sesuai? Tidak? Sesuai. Apa alasannya? Apa alasannya kalian katakan bahwa itu sesuai? Karena apa? Peserta didik yang terlambat ke sekolah akan mendapatkan hukuman. Berarti kalian katakan sesuai. Apa alasannya? Apa dibilang sesuai? Karena itu adalah aturan yang berlaku di sekolah. Kemudian yang kedua, piket kelas dapat melatih kerjasama dalam diri peserta didik, menanamkan budaya bersih dan cinta lingkungan. Sesuai atau tidak? Hah? Sesuai. Apa alasannya? Apa alasannya kalian katakan bahwa piket kelas itu sesuai? Karena kenapa? Agar lingkungan tetap bersih. Oke, 4. Yang berikut, yang ketiga, dengan memakai pakaian seragam, peserta didik terlihat rapi. Sesuai atau tidak? Sesuai ya. Atau ada siswa yang tidak rapi? Dulu. Tidak rapi. Oke, koreksi ya. Kemudian yang keempat, disiplin waktu merupakan bentuk aturan sekolah yang harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Sesuai atau tidak? Sesuai. Contohnya seperti apa? Coba. Disiplin waktu merupakan bentuk aturan sekolah yang harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Sesuai. Oke, kalau sesuai, contohnya seperti apa? Tidak lambat masuk ke kelas. Apalagi yang lain? Yang lain? Siapa? Coba bisa yang lain? Contoh yang lain? Aturan-aturan yang berlaku di sekolah, ya? Apalagi? Tidak keluar kelas saat belajar. Oke. Atau masih ada? Sudah. Yang terakhir, kelima, membuang sampah pada tempatnya merupakan wujud peduli lingkungan yang hanya berlaku bagi peserta didik. Benar atau tidak? Coba dulu ya. Aku bacakan ulang. Membuang sampah pada tempatnya merupakan wujud peduli lingkungan yang hanya berlaku bagi peserta didik saja. Sesuai atau tidak? Siapa yang sesuai? Siapa yang sesuai? Sesuai atau tidak? Hah? Pilih salah satu, sesuai atau tidak? Kamu? Tidak. Kamu? Tidak sesuai. Kamu? Coba lagi. Tidak sesuai. Kalau Pak Guru katakan sesuai, bagaimana? Kalau Pak Guru bilang sesuai, hah? Apa alasannya? Apa? Karena semua orang wajib membuang sampah pada tempatnya. Oke, luar biasa ya.
berdiri bentuk satu kelompok. Yang duduk itu kelompok A, yang berdiri kelompok B. Oke, coba bentuk kelompok dulu. Mejanya diputar, mejanya disatukan. Mejanya disatukan. Kelompok A, mejanya. Kita kerjakan dengan teman lain. Kenapa? Ya. Halo? Siapa ketua kelompok memimpin berikut ini? Coba kita mulai. Kelompok konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Jadi yang sudah ditentukan boleh maju cepat. Siapa yang pegang? Baik. Silakan. Siap-siap kelompok A. Kelompok A yang sudah selesai masih ditunggu dulu. Jangan apa yang kelompok B ya, materi ini. Kita tunggu dulu. Halo, ditunggu dulu. Dulu semua. Ya, perhatikan ya. Kalau bisa kayak begini. Perhatian. Ya, misalnya kalau ada yang ingin kalian tanyakan boleh ya, bertanya ke teman. Jadi kita bisa buka sesi tanya jawab. Coba mulai. Apa saja yang dimiliki anak dalam percakapan membantu orang tua? Kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan anak dalam percakapan tersebut? Menemani ibu membeli perlengkapan sekolah, mengganti pakaian sebelum bermain, meminta izin sebelum Pengajuan kelompok B. Oke, kelompok B bertanya ke kelompok A tentang materi yang disampaikan tadi yang kedua. Apa arti hak di sekolah? Apa jawaban kelompok A? Apa arti hak di sekolah? Oh, ya, hak adalah hak di sekolah. Maksudnya hak adalah bukan kita. Yang bagaimana itu? Seperti belajar ya, mendapat pendidikan ini jawaban dari kelompok A. Oke, sekarang pertanyaan baru dari kelompok A ke kelompok B. Coba, apa pertanyaan kelompok? Hah? Nanti dikasih mic coba. Baiknya. Tanya tentang aturan
di rumah. Kita kan aturan di sekolah. Jadi kita bertanya aturan apa saja yang ingin kita tanyakan di rumah. Ya nanti kalau kita siapa sepakat di dalam kelompok siapa yang mengajukan pertanyaan? Pertanyaan, coba. Ayo bertanya. Apa? Kasih keras suara. Oke, pertanyaan dari kelompok A, apa kewajiban kamu di rumah? Yo. Apa lagi? Oke, itu jawaban dari kelompok B ya. Membantu orang tua melalui mencuci piring dan membaca berarti dan tempat tidur dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Jadi itulah hasil belajar kita pada hari ini ya. Kemudian untuk kelompok A, refleksi ya, kita buat refleksi tulis namanya di situ masing-masing berkurang. Nah, ini silakan. Ini refleksi. Kita mana? Sudah? Ya. Iya, ini. Oke, yang sudah tempel kembali ke tempat dulu. Di sini boleh disampaikan. Sudah? Oke, perhatikan tinggal satu teman. Sudah masih ada itu? Tuliskan. Baik, jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Pak Guru akan membacakan ya. Pak Guru akan membacakan hasil pemahaman kalian tentang materi pada hari ini. Aida Nur Cahyani Putri. Kenapa tidak ada kunci? Boleh ditulis. Ya nanti dibacakan. Aturan di sekolah. Tidak ada juga. Siapa ini? Arsila. Oke. Bukannya? Ini kenapa kosong? Hah? Oke. Nur Aida berpendapat bahwa aturan yang ada di sekolah ini sudah dipahami ya, sudah sangat dipahami. Baik, siapa lagi? Di aturan di rumah ya, salah satunya. Kita ambil satunya. Ansar. Jadi Ansar mengatakan bahwa aturan di rumah itu sering dilakukan, ya. Oke. Kemudian yang terakhir, Anand Dita salah. Bukan aturan di rumah, ya itu seperti kegiatan di pasar. Luar biasa, tepuk tangan semuanya. Oke. Jadi untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Putri Amelia, aku bersyukur belajar tentang aturan di sekolah. Ya. Oke. Jadi untuk materi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Untuk mengakhiri pembelajaran, salah satu di antara kalian memimpin kita dalam doa. Dipersilakan. Siapa? Coba. Aida. Oke, Aida. Sudah, kita berdoa ya. Coba, pimpin doa.